Halo, apa kabar pemirsa? Senang sekali kami dapat hadir dengan berbagai informasi serta topik hangat yang diperbincangkan di Nusantara karena Anda sedang menyaksikan kabar Nusantara. Halo, selamat pagi pemirsa. Senang sekali kami hadir kembali dalam Kabar Nusantara. Kalau misalnya kemarin sudah ada nih isu-isu terkait kenaikan harga BBM bersubsidi yang juga disampaikan oleh Menko Marifest terkait dengan rencana pemerintah. Dalam hal ini nanti Presiden Jokowi langsung yang akan mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi. Lantas bagaimana sebenarnya kalau misal pun nantinya harga BBM bersubsidi ini akan benar-benar dinaikkan? Pasti inflasi akan semakin meningkat. Sudah hadir bersama kami anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera Daerah Pemilihan Banten 3, Pak Mulyanto. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat. Dan Selamat pagi. juga sudah hadir bersama kami Mas Abra Talatov, ini ekonom Indef. Selamat pagi, apa kabar Mas? Selamat pagi, alhamdulillah Mas Uki. Sehat ya? Baik, sehat, alhamdulillah. Ya Pak Mulyanto, kalau misalnya kita melihat nih rencana kenaikan BBM kalau waktu dekat, sudah tepatkah? Nah, ini nih, tepat atau tidak nih ya. Kalau kami kan sudah mengkaji soal ini ya di Komisi 7. PKS kan oposisi ini. Jadi kalau kami melihat dari beberapa unsur ya, kami menyimpulkan ini belum masanya. Belum rasanya. Belum masanya. Masyarakat baru ya mulai pulih. Baru mulai pulih. Ya, belum cukup kuat untuk bangkit. Ya kan? Kalau ibarat sakit baru ya harusnya makan bubur lah. Jangan Masa langsung penyembuhan. dikasih. Masa penyembuhan, Masa jangan langsung penyembuhan. dikasih sate kambing. Berat ini, berat. Kalau dari Mas Abra sendiri gimana? Ya, saya sih melihat sebetulnya ini pemerintah memang terlihat sudah tersudut ya. Oke. Karena pilihannya hanya dua, menambah anggaran subsidi energi Mhm. atau memang menaikkan harga BBM bersubsidi. Oke. Kenapa? Karena memang kalau kita dengar dari klaim dari pemerintah, katanya APBN sudah sangat terbatas. Mhm. Apalagi katanya anggaran subsidi energi sudah dinaikkan Mhm. menjadi 502 triliun. Artinya memang dirasa cukup sulit ya ketika anggaran subsidi ini ditambah lagi. Tetapi yang menjadi masalah utama kalau menurut saya adalah bukan dengan menaikkan harga BBM subsidi. Oke. Tetapi yang harusnya menjadi fokus pemerintah adalah segera melakukan reformasi kebijakan subsidi energi. Mhm. Dari yang saat ini dengan mekanisme terbuka menjadi tertutup atau targeted. Ini saya melihat pemerintah lari dari akar masalah. Oke. Jadi seakan-akan lupa bahwa masalah utamanya ini karena ketidaktepatan sasaran ini ya. Semua kelas masyarakat yang menengah atas itu bisa menikmati subsidi energi karena memang regulasinya membuka, memberikan celah. Dan yang kita sayangnya yang kita dengar dari pemerintah justru ya masyarakat menjadi kambing hitam, masyarakat disalahkan adanya ketidaktepatan sasaran, masyarakat menengah atas dianggap tidak peka, dianggap ini menciptakan ketimpangan baru. Sebetulnya masalah itu muncul karena memang regulasinya tidak cukup kuat dan tegas melakukan pembatasan penjualan BBM bersubsidi. Jadi lagi-lagi semestinya menurut saya yang menjadi fokus pemerintah adalah segera lakukan perubahan mekanisme distribusi subsidi menjadi tertutup. Baru kemudian yang kedua adalah pemerintah seharusnya juga mengupayakan mencari sumber-sumber fiskal lain untuk menambah anggaran subsidi. Kenapa? Karena saya melihat bahwa kinerja APBN di semester 1 itu masih cukup mumpuni, masih cukup impresif. Buktinya APBN kita masih surplus, kemudian juga masih ada potensi windfall tax di semester kedua, dan saya melihat juga realisasi belanja kementerian lembaga masih cukup rendah. Bahkan masih ada beberapa kementerian lembaga yang realisasi belanjanya sampai semester 1 itu masih 20-30%. Jadi kalaupun pemerintah mau berusaha untuk melakukan realokasi atau refocusing anggaran untuk menambah anggaran subsidi, masih ada kapasitas fiskal yang memadai. Masih ada celah. Tadi juga Mas Abra juga menyinggung terkait dengan
pemerintah nih sebenarnya malah lari dari target yang seharusnya diperbaiki. Kalau misalnya juga alih-alih menaikkan harga BBM, bukannya juga fokus mengawasi tadi juga terkait dengan bagaimana yang berhak ataupun juga menerima BBM bersubsidi. Sejauh ini dari Komisi 7 melakukan pengawasannya bagaimana nih Pak? Kan kalau kemarin juga sudah rame bahwa pembelian BBM bersubsidi harus menggunakan My Pertamina. Sejauh ini apakah ini malah mau menaikkan lagi? Gimana sebenarnya pengawasan dilakukan Komisi 7 Iya. terkait dengan Pertamina, terkait dengan SDM ini sendiri Pak? Ya, jadi di satu sisi memang kalau kita cermati sisi anggarannya, 502 triliun itu bukanlah sekedar subsidi BBM untuk tahun 2022. Oke. Tapi itu bundling untuk dari segi komoditas ya. Mhm. Itu untuk BBM, Mhm. itu untuk gas, dan Mhm. itu untuk listrik. Oke. Dari segi aspek anggarannya, itu untuk subsidi dan itu juga untuk kompensasi. Oke. Dari segi tahun penggunaan, untuk membayar kompensasi di 2021 juga, di Masih ada. 2022 juga. Oke. Jadi nggak bisa dibilang 502 tuh untuk Akumulasi BBM, untuk tahun ini subsidi untuk BBM aja. 2022, bukan. Nah, karenanya kami melihat ini ya, Komisi 7 kan mengawasi terus. Problematika struktural kita terkait data dan ketepat sasaran ya dari BBM bersubsidi. Itu di satu sisi. Jadi pemerintah harus menyelesaikan persoalan struktural ini. Jangan diserahkan ke kultural. Tadi Mas Ajra bilang, masyarakat yang salah. Bukan. Pemerintah yang harus merancang secara struktural ini, persoalan ini. Yang kedua adalah rembesan, bocor secara ilegal ke sektor-sektor yang tidak diperkenankan. Misalnya industri, pertambangan, penimbunan, ekspor ilegal ke negara tetangga. Dua, karenanya pembatasan agar tepat sasaran dan pengawasan yang ketat sehingga dia tidak bocor. Kalau dua ini digabung, hitung-hitungan Pertamina cukup itu. Apalagi kan kita masih banyak alokasi yang bisa ditarik ya. Sejauh ini yang di Komisi 7 lakukan pengawasan sudah sesuai dengan tupoksinya atau bagaimana? Iya, kalau Komisi 7 kan kita pengawasan makro strategis. Mhm. Nah, pengawasan yang lebih implementatif kan dilaksanakan oleh 3 lembaga. Oke. Yang pertama adalah Pertamina sendiri secara teknis operasional. Yang kedua BPH Migas, pengawasan di dalam sisi pengaturan. Yang terakhir kan aparat kepolisian, pengawasan dalam bentuk operasional dan penindakan. Ketiga-tiga ini harus solid dan diawasi juga oleh Komisi 7. Nah, belum optimal di situ ya. Walaupun BPH Migas sudah melakukan, namun masih belum optimal secara kelembagaan. Kami ingin mendorong BPH Migas dan kepolisian ini lebih tegas lagi sampai muncul ide. Oke. Muncul ide. Udah kalau gitu kita buat aja Dirjen Penegakan Hukum di Kementerian SDM. Apakah nantinya tidak akan tumbang tindih Pak, tapi juga bisa membahas terkait ini apakah 502 triliun sebagai subsidi di BBM ini apakah benar salah satu alasan atau seperti apa ada alasan lainnya? Jangan dijawab sekarang Mas Abra, kita akan kembali lagi di Kabar Nusantara. BBM subsidi oleh pemerintah telah ikut memukul kondisi nelayan kecil di tanah air. Sebelumnya harga solar non-subsidi telah dinaikkan yang menjadi titik terpuruknya nelayan dan pelaku perikanan. Fraksi PKS menilai pemerintah belum menemukan solusi konkret atas kelangkaan BBM solar untuk nelayan yang terjadi hampir 2 bulan ini. Akibatnya banyak nelayan dan pemilik kapal di sejumlah daerah yang kesulitan melaut dan menangkap ikan. Salam sejahtera buat kita semua. Mengenai rencana kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi, khususnya Pertalite dan solar yang diperkirakan akan segera diimplementasikan. Kami fraksi Partai Demokrat memandang bahwa pemerintah perlu mengkaji ulang rencana tersebut. Karena kalau sampai harga BBM naik dalam waktu dekat, maka sudah tentu posisi masyarakat kelas menengah dan juga menengah ke bawah akan semakin sulit.
sampai dikhawatirkan dapat berakibat pada jurang kesenjangan sosial yang semakin mendalam. Menurut kami, dibandingkan dengan menaikkan harga BBM, pemerintah seharusnya mengkaji ulang peruntukan anggaran yang belum memiliki nilai urgensi. Terima kasih Anda kembali di Oke, Kabar Rio. Nusantara. Mas Abra, kalau misalnya ini apakah benar, cuman tadi kalau Pak Mulyanto mengatakan sebenarnya 502 triliun subsidi, angka subsidi ini bukan sepenuhnya subsidi untuk BBM bersubsidi saja, tapi juga bukan tahunnya, bukan di 2022 saja. Jadi sebenarnya alasan apa nih yang bisa akhirnya Menteri Keuangan Sri Mulyani menaikkan akhirnya opsi menaikkan harga BBM keluar gitu? Ya memang betul tadi seperti Pak Mulyanto katakan bahwa sebetulnya secara agregat ya 502 triliun tadi bukan khusus untuk subsidi BBM. Memang itu terbagi-bagi dalam subsidi dan kompensasi BBM, gas, dan listrik. Dan juga multi-years, bukan hanya 2022. Nah, saya melihat bahwa sepertinya pertimbangan utama pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan ya, untuk bisa mengurangi ketergantungan anggaran subsidi energi ini. Kenapa? Karena memang ini tahun terakhir, masa sebelum dilakukan konsolidasi fiskal. Memang tahun ini sebetulnya saya melihat pemerintah masih sangat leluasa untuk menambah anggaran karena memiliki diskresi ataupun fleksibilitas menambah defisit APBN di atas 3% terhadap PDB. Tadi semester 1 kita masih surplus. Tetapi memang pemerintah punya kekhawatiran kalau ini dibiarkan terus ya jebol anggaran subsidi energi, artinya terus memenuhi berapapun potensi kuota tambahan, di tahun depan 2023 itu ada khawatiran kita tidak bisa lagi bisa memberikan subsidi energi sebesar yang dinikmati masyarakat di tahun ini. Makanya pemerintah sepertinya juga ini menjadi masa transisi, persiapan bagi masyarakat untuk lebih siap ketika nantinya memang anggaran subsidi terbatas, pemerintah terpaksa melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi. Tetapi terakhir, saya ingin juga menyampaikan bahwa seharusnya opsi kenaikan harga BBM subsidi ini harus menjadi opsi terakhir. Jadi bukan opsi pertama. Jadi bukan masyarakat menjadi korban pertama terhadap kapasitas fiskal yang terbatas tadi. Pertama yang bisa dilakukan pemerintah adalah membatasi penjualan BBM subsidi. Yang sampai sekarang kita menunggu-nunggu revisi PRP 191 mengenai segmentasi penjualan BBM bersubsidi. Ini seperti apa dari awal sampai sekarang sudah mulai melempem kembali isunya. Padahal kita lihat dari data bahwa 70% konsumen Pertalite itu adalah kendaraan roda 4 mobil. Hanya 30% motor. Kalaulah pemerintah yang mau menghemat, itu sebenarnya dalam jangka pendek bisa melakukan pembatasan. Misalnya kalau mau ekstrim, 70% konsumen Pertalite artinya mobil itu dilarang semua kecuali kendaraan umum, kemudian logistik dan juga untuk yang kepentingan publik lah. Tetapi kendaraan pribadi roda 4 itu sudah bisa menghemat 70% atau setara dengan 20 juta kiloliter. Jadi sungguh besar ya ketika pemerintah mampu mengeksekusi pembatasan penjualan Pertalite bagi kendaraan roda 4. Itu dalam jangka pendek, tapi dalam jangka menengah panjang saya pikir yang bisa dilakukan pemerintah adalah merubah mekanisme subsidi dari barang menjadi orang. Jadi ke individu ataupun ke rumah tangga dan bisa dipilah kelompok masyarakat mana yang berhak mendapatkan subsidi energi. Taruhlah pemerintah sekarang mengatakan 40% yang layak, 40% terbawah. Tapi menurut saya barangkali di tahap awal pemerintah bisa memberikan subsidi energi tadi ke desil 60-70. Untuk mungkin setahun 2 tahun ke depan untuk melihat dulu nih bagaimana guncangan ataupun dampaknya ke masyarakat. Tapi setelah dievaluasi bisa diturunkan penerimanya. Nah, ini kan seharusnya menjadi solusi yang lebih struktural tadi disampaikan Pak Mulyanto dengan melakukan transformasi kebijakan subsidi energi. Kemudian kedua, melakukan refocusing anggaran dari beberapa belanja kementerian lembaga dan proyek-proyek lain yang dianggap tidak urgent, itu bisa menambah anggaran subsidi. Ini juga sebagai bentuk burden sharing antara anggaran APBN bukan hanya untuk anggaran subsidi tapi juga kementerian lembaga. Jadi burden sharingnya jangan langsung dilimpahkan ke konsumen. Masyarakat seakan-akan dipaksa untuk menanggung beban tadi. Dan yang terakhir, kalau memang pemerintah sudah melakukan effort misalnya menambah anggaran subsidi, taruhlah 100 triliun, kebutuhannya kan kurang lebih 198 triliun. Nah, sisanya 98 triliun misalnya, itu baru ditransmisikan ke masyarakat. Jadi masyarakat akan memberikan dukungan. Karena apa? Karena pemerintah sudah berupaya semaksimal mungkin menambah anggaran subsidi dari pos-pos belanja yang ada, dan sisanya memang terpaksa ditransmisikan ke konsumen. Jadi kenaikannya pun nggak perlu drastis sampai Rp10.000 per liter, bisa saja mungkin sekitar Rp8.000 per liter. Jadi ya saya lihat masyarakat pasti akan memberikan rasa
dukungan dan juga mengerti kondisinya kalau memang pemerintah menunjukkan komitmennya untuk menjaga daya beli masyarakat. Oke, ini kan juga seringkali disampaikan oleh Presiden bahwa ini Indonesia sebenarnya sudah harga paling rendah 7.650 seperti itu. Kalau di luar negeri ada yang 17.000, 31.000. Ini kan kalau misalnya kita membandingkan antara ekonomi Indonesia dan juga kemampuan ekonomi dengan negara lain kan kadang tidak seperti itu juga gitu ya Pak. Kalau misalnya tanggapan dari Pak Mulyanto sendiri gimana Pak? Iya, kalau bandingkan gitu kan not apple to apple ya. Hmm. Coba dong bandingkan dengan Malaysia yang lebih dekat. Atau Brunei. Jangan bandingkannya dengan negara-negara Eropa, negara maju gitu. Nggak cocok membandingkan. Jadi tidak apple to apple, tidak cocok gitu ya Pak. Nah, cocok. kalau misalnya ini terkait dengan bagaimana ini kalau misalnya ada Menteri Keuangan Sri Mulyani ini mengatakan pemerintah diharapkan ada 3 opsi sebenarnya. Yang pertama ini terkait dengan pemerintah harus menaikkan subsidi sampai mendekati 700 triliun. Resikonya anggaran itu semakin membebani fiskal. Kedua, pemerintah kudu mengendalikan volume konsumsi BBM terutama Pertalite dan juga solar. Nah, menyebut dalam opsi ini akan terdapat ketentuan siapa yang bisa dan juga tidak membeli. Tadi juga Mas Abdas sampaikan. Dan juga ketiga, ini terkait dengan menaikkan harga BBM. Dari ketiga opsi itu, sebenarnya kalau dari Komisi 7, Iya. dorongannya ke arah yang mana nih Pak? Kita itu kalau kami secara partai politik jelas ya menolak kenaikan dan opsinya adalah pengendalian volume. Teman-teman sebagian besar itu beda partai pun agak setuju itu. Oke. Itu yang resikonya paling kecil. Volumenya kita kendalikan, kita batasi ya. Termasuk pengawasan kita kuatkan agar tidak ada kebocoran. Nah, simulasi yang kita lakukan kemarin kita FGD dengan Pertamina, habis rakar dengan Pak Menteri SDM, kita FGD, dalami lagi dengan Pertamina. Berbagai simulasi. Nah, tadi Mas Azra juga sudah sebut kurang lebih begitu ya. Angka akuratnya, kalau kita berikan subsidi ini hanya kepada motor, angkot, dan angkutan sembako, logistik, itu penghematannya mencapai 69%. Oke. 69%. Nah, permasalahannya ini kan, PP 191 2014 tentang perbatasan lama ini nggak jadi-jadi. Akhirnya Argo jalan terus. Apa kendalanya Pak? Kelihatannya pemerintah ngitung-ngitung mana opsi yang terbaik ya. Tapi itu kalau kelamaan. Padahal jelas pengendalian ini yang utama. Harusnya segera. Kalau ini dilaksanakan akan lebih banyak penghematan yang dilakukan. Namun ala kulihal logika ini kalau diterapkan awal Januari nanti di 2023 itu akan signifikan penghematan. Oke. Apalagi kalau anggaran-anggaran yang nggak perlu ya di pemerintahan atau kalau kami sih ibu kota negara baru, kereta api cepat udahlah itu dilupakan saja. Hematnya makin banyak. Hematnya makin banyak. Ini kalau bisa juga Pak Mulyanto mengatakan bahwa sebenarnya inflasi ini kenaikan inflasi ini paling buruk sejak Oktober 2015 sudah di angka 4,94%. Seperti apa nih kalau misalnya nanti benar-benar kenaikan harga BBM benar-benar terjadi? Pemirsa jangan dijauh sekarang Pak Mulyanto, kita akan jeda sejenak tetap di Kabar Nusantara. Kembali lagi di Kabar Nusantara nih, Pak Mulyanto juga dalam statementnya di media online ini menyatakan bahwa angka inflasi di angka 4,94% ini paling parah sejak Oktober 2015. Kalau benar-benar kenaikan harga BBM terjadi dalam waktu dekat, bagaimana nih Pak, angka inflasi akan semakin meningkat seperti itu? Iya, saya kan baca nih hasil dari BPS ya, hasil BPS survei angka indeks kemahalan itu. BPS menyimpulkan bahwa untuk Juli year on year itu inflasi sebesar 4,94%. Dan itu ditanggapi oleh Bapak Gubernur Bank Indonesia bahwa itu sudah sangat tinggi sekali. Karena normalnya itu ya di bawah itu. Bahkan kan kita cuma targetnya kan 3 plus minus ya. Itu yang pertama. Yang kedua ini yang lebih dahsyat lagi. Komponen terbesar dari inflasi kita yang sekarang itu adalah dari makanan. Kelompok makanan sebesar 11%. Padahal seharusnya maksimum ya 5-6%.
tanpa ada kenaikan BBM subsidi. Mhm. Nah, ketika BBM subsidi naik, ya kan, angkot menggunakan harga yang naik, ya kan, transportasi sembako menggunakan harga yang naik, multiplier efeknya kemana-mana. Pengamat memperkirakan dia akan naik bisa secara makronya 6-7% katanya. Nah, lalu makanannya berapa? Nah, ini yang kami lihat, wah ini kalau di urusan makanan, urusan perut ya mestilah angka kemiskinan akan meningkat. Kalau angka kemiskinan meningkat, maka jumlah orang miskin jadi meningkat. Nah itu, tadi. Baru saja sedikit pulih dari pandemi kan, langsung harusnya makan bubur, ini disuruh makan sate lagi. Wah, berat ini pencernaan ini. Gimana, Sakit lagi ini bisa ini. Gimana Mas Abra? Kalau misalnya ini kan, ini pemerintah pasti juga sudah memikirkan ya, apa resiko kalau misalnya pun nanti akan menaikkan harga BBM. Salah satunya adalah inflasi yang akan semakin meningkat. Gimana kalau dari Indef sendiri? Ya, memang kenaikan harga BBM subsidi ini pasti penuh dilema ya. Ada trade off antara mengurangi beban APBN terhadap resiko inflasi dan bahkan resiko terhadap momentum pemulihan ekonomi. Ya kita berkaca terhadap pengalaman di tahun 2013-2014 ketika itu terjadi kenaikan harga premium, itu memang sangat terbukti dampaknya terhadap inflasi cukup signifikan. Bahkan ketika itu di tahun 2013 inflasi sampai 8,3%. Bukan hanya inflasi tetapi juga nilai tukar rupiah juga ikut terdampak. Bahkan waktu itu nilai tukar rupiah melemah dalam 1,5 bulan itu sampai 10% lebih. Gitu. Artinya apa? Memang ini punya konsekuensi yang cukup besar terhadap daya beli masyarakat dan terhadap ekonomi secara makro. Nah, saya juga punya catatan bahwa pemerintah juga perlu mempertimbangkan resiko inflasi bukan hanya dalam level nasional tapi level di daerah. Karena ya, sampai bulan Juli kemarin ada beberapa provinsi yang inflasinya sudah menyentuh 8%, terutama di daerah Sumatera, di Aceh, di Sumbar, di Jambi. Nah, artinya apa? Artinya efek kenaikan harga BBM subsidi ini juga akan sangat variatif terhadap daerah-daerah. Nah, apakah nantinya juga akan ada entah itu resistensi ataupun mungkin keresahan sosial di masyarakat di daerah-daerah? Karena kan impact-nya beda-beda, bukan hanya kita bicara di Jakarta atau di Pulau Jawa gitu. Dan yang kedua juga resiko inflasi ini bukan hanya dampak secara langsung terhadap komponen bahan bakar dan transportasi, tetapi ada juga yang disebut second round effect of inflation, third effect dari inflation. Jadi ada gelombang kedua, gelombang ketiga dari inflasi. Tadi Pak Mulyanto sudah menggambarkan bahwa ini punya efek domino ya ke sektor-sektor lain dan tidak berhenti di 1 bulan 2 bulan. Karena kalau nanti tingkat inflasinya terus tinggi, itu kan biasanya akan direspon oleh otoritas moneter dengan menaikkan suku bunga acuan. Suku bunga acuan naik nanti akan merambat terhadap kenaikan suku bunga kredit. Suku bunga kredit nanti akan meningkatkan biaya investasi dan biaya produksi. Nah, nanti akan menggelinding lagi ke meningkatnya harga jual produksi dan terus-menerus ada siklus. Nah, ini yang harus bisa dipertimbangkan pemerintah. Apakah demi efisiensi sekian ratus triliun tadi itu sebanding ya dengan resiko opportunity yang akan hilang, cost yang akan timbul dari kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi. Belum lagi terakhir bicara resiko sosial politik. Ini juga saya yakin pastinya akan menjadi pertimbangan Pak Presiden. Kenapa? Kita sering dengar Pak Presiden di periode kedua tidak punya beban. Tetapi itu ya di atas kertas. Kalau misalnya pemerintah menaikkan harga BBM subsidi, apakah ada jaminan partai-partai, kalau partai oposisi jelas pasti menolak, tapi partai-partai pendukung itu akan satu suara akan mendukung. Bisa jadi mereka akan balik badan. Dan itu akan menjadi panggung politik. Yang ngajukan capres ya, partai ngajukan capres. Termasuk tokoh-tokoh yang akan menjadi kandidat pemilu, ini kan menuju tahun politik. Jadi pasti ini juga isu ini akan menjadi panggung politik juga bagi banyak kelompok gitu. Kalau partai oposisi jelas lah gitu, nggak perlu kita heran. Tapi partai-partai pendukung saya pikir juga akan jadi resiko juga bagi pemerintahan Jokowi. Ini kalau misalnya akhirnya dalam waktu dekat, kalau nggak tadi misalnya di akhir bulan Agustusnya benar-benar diumumkan untuk akhirnya kenaikan harga BBM, multiplier efeknya juga akan terjadi bukan dalam waktu 1 bulan 2 bulan, tapi akan panjang rentet sekali. Dan terakhir mungkin Pak Mulyanto dan juga Mas Abra, untuk akhir bagaimana kalau misal pun antisipasi, kalau misalnya tadi juga stabilitas politik, ekonomi juga akan terjadi, pastinya terakhir dari Pak Mulyanto dan juga Mas Abra, silakan. Ya, kalau dari saya sih, saya rasa Pak Jokowi dengan tim penasehatnya ini hitung-hitungan. Kondisinya hitung-hitungan. Terus
para menteri yang akan mengajukan jadi capres, itu pasti hitung-hitungan. Pasti ini jadi bola panas. Siapa yang mau ngumumin gitu ya? Iya, Nggak mau. ngumumin ikut-ikutan atau enggak, ya ujung-ujungnya kalau kami yakin, mesti ini akan dibatalkan. Pak Presiden tidak akan menaikkan harga BBM. Yakin ya Pak? Yakin saya. Kalau Mas Abra silakan. Ya, kalau saya sih melihat secara realistisnya ya, sepertinya akan diambil jalan tengah. Oke. Tetap ada kenaikan harga BBM, walaupun mungkin kenaikannya tidak seperti yang diwacanakan awal kan 30% sampai 10.000. Artinya ada kenaikan dan saya pikir kalaupun terpaksa ya, lagi-lagi terpaksa harus dinaikkan, itu kenaikannya jangan menimbulkan efek kejut atau shock yang cukup berat. Artinya ini seharusnya menjadi sinyalemen awal aja bahwa pemerintah memang sudah ingin melakukan transformasi kebijakan subsidi dengan mengedukasi masyarakat bahwa masyarakat harus siap sewaktu-waktu harga BBM itu naik atau bahkan turun. Gitu. Tapi kenaikan jangan drastis dulu. Nah, sisanya baru dicarilah sumber pembiayaan dari APBN yang masih memiliki kapasitas fiskal yang memadai. Itu aja sih. Oke, Mas Abra tapi pakai Pertamax atau Pertalite? Pakai pertama. Pak Mulyanto juga Pertamax ya Pak? Pertama. Terutama apalagi pakai plat nomor nanti ketahuan gitu ya Pak ya. Nggak bagus itu, nggak memberi contoh Sekali yang lagi lain. Pak Abra Talatov nih ekonom Indef dan juga pastinya Pak Mulyanto anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera Daerah Pemilihan Banten 3. Ini adalah akhir dari Kabar Nusantara episode kali ini. Saya Subki Abdul beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalam. Wassalam.